Oke. Sebelum menyambut The Boys series final di tahun depan, kalian harus nonton Gen V season 2 ini. Karena bisa dibilang ini jembatan untuk The Boys season 5. Tentunya Gen V ini melanjutkan cerita dari season 1 yang mengejutkannya itu ternyata season 2 tampak lebih bagus dibanding season sebelumnya. Apa yang bikin bagusnya? Aktor ini, Hamish Linklater sebagai Cypher. Aktingnya orang bener-bener menjadi spotlight sih. Acting yang lainnya sebenarnya bagus, tapi dibandingkan dengan si Hamish ini berasa banget pembawaannya. Dia ini memerankan tokoh Cypher, kepala sekolah di kampus Godolphin, dan sifat mengintimidasinya berasa banget. Bahkan di episode awal-awal pas kita belum tahu kekuatannya apa, itu bikin karakter ini makin misterius. Dibanding season 1, season 2 ini punya villain utama yang lebih berasa jahatnya, apalagi ternyata nih orang kekuatannya kayak Profesor X, udah kepala sekolah juga, tapi versi jahat. Justru karakter Polarity, Magneto versi dunia The Boys itu baik. Mereka berdua jadi rival. Ya persis kayak X-Men, tapi peran jahat baiknya ditukar aja. Untuk masalah absurdnya ya kita nggak bisa menghindari momen absurd di dunia The Boys ya. Absurd dalam arti menjijikkan di season 2 masih ada dan WTF banget. Cuman gokilnya itu, hal yang menjijikkan ini justru menjadi hal yang paling berguna di episode final. Gue gak mau spill apa soalnya terlalu menjijikkan, nonton sendiri aja kalau penasaran ya. Meskipun season 2 ini memang lebih baik, tapi untuk menandingi The Boys ya masih jauh. Season 2 masih memiliki plot yang gampang ditebak dan jadi serial percintaan remaja pada umumnya. Ya jujur, adegan romansa antar karakternya menurut gue lebih baik gak ada ya. Gak semuanya gitu, karakter harus punya kisah percintaannya, apalagi ini fokusnya ke kampus yang dimana isinya orang-orang berkekuatan super. Bener-bener mirip X-Men. Kayak contoh ada adegan si kepala sekolah ini ngajarin cara para anak-anak ini memanfaatkan kekuatannya secara maksimal. Atau anak-anak yang menyalahgunakan kekuatannya itu diseleksi. Meskipun seleksinya secara ekstrim ya, karena dieliminasi dengan dibunuh. Terus kekuatan Kate yang di awal dibuat gak berfungsi dengan baik, tapi di akhir jadi berfungsi normal kembali berkat Mary. Nah, ngomongin Mary ini justru jadi kunci buat ngalahin Homelander selain anaknya sendiri. Karena Mary dan Homelander ternyata Project Odessa. Singkatnya ini Project manusia super paling sempurna Vogue. Kekuatannya overpower. Makanya gue bilang season 2 ini jadi jembatan untuk season 5 The Boys karena dijelasin beberapa hal yang kita belum ketahui sebelumnya. Contohnya Homelander. Namun sayangnya serial ini agak sedikit dirusak di episode akhir karena menurut gue terlalu terburu-buru dan anti klimaks. Ya bayangin aja akhirnya kita bisa lihat peran Godolphin di badan aslinya meskipun dia nggak mengintimidasi banget ya. Beda banget dengan aktor satunya. Godolphin matinya begitu aja. Masih kurang perawanan yang wow sih buat gue. Terlepas lawannya itu si Mary ya yang memang overpower. Ya untungnya di akhir ada cameo yang bikin gue masih excited dengan The Boys season 5 meskipun masih lama rilisnya. Overall, Gen V season 2 ini jelas lebih baik dari season 1. Namun episode 8-nya kurang gigit dan anti klimaks. Sempat ada momen epicnya, tapi penyelesaiannya yang masih kurang. So itu saja di video gue. Terima kasih bagi yang sudah nonton, like, comment, dan subscribe. Gue Rakis, signing out.